Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan selanjutnya ini kita akan bahas materi selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan timbal balik atau mutual holding yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, jadi kita flashback dulu bahwa di dalam struktur kepemilikan perusahaan yang saling berafiliasi itu ada berbagai kemungkinan bentuk kepemilikan ya. Salah satunya yang kita pelajari minggu kemarin adalah kepemilikan timbal balik, yaitu ketika perusahaan induk dia itu memiliki saham atau kepemilikan atas saham pada PT anak, begitu pula sebaliknya. PT anak juga memiliki saham atas PT induk. Nah, yang kemarin sudah kita bahas itu adalah pendekatan yang pertama dalam hal mengatasi permasalahan bagaimana menghitung laba konsolidasi atas struktur kepemilikan seperti ini. Nah, yang pendekatan yang pertama kemarin kita bahas adalah pendekatan saham perbendaharaan, yang sifatnya itu adalah penarikan saham secara sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena nanti ada jurnal ya, ada jurnal dalam hal untuk mengurangi atau sebagai eliminasi atas investasi saham yang sebelumnya ada di dalam struktur kepemilikan timbal balik tersebut. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan penarikan saham yang sifatnya permanen atau konstruktif. Nah, kita bahas dari materi yang sudah saya bagikan ini. Jadi pendekatan ini dia itu memandang bahwa kepemilikan mutual atau timbal balik itu adalah penarikan permanen yang dicatat pada saat transaksi kepemilikan mutual. Nah, jadi pendekatan ini dia itu nanti arahannya atau dia itu pencatatannya itu langsung terjadi ketika terjadinya akuisisi. Nah, dalam kasus kepemilikan mutual PT Insani dan PT Arwana, ini kita balik kepada contoh soal yang kemarin, ya. Nah, PT Insani adalah PT induk, kemudian PT Arwana adalah PT anaknya. Nah, dalam kasus kepemilikan mutual tersebut, bila pendekatan penarikan saham permanen itu dilakukan, nah maka tanggal kepemilikan mutual itu atau tanggal akuisisi tadi di awal tahun, itu PT Insani akan mencatat penarikan sahamnya. Nah, karena ini sifatnya penarikan saham permanen, jadi dari awal itu dianggap seolah-olah ya memang udah ditarik 20%-nya itu karena diambil oleh si anak. Nah, beda kan ya sama pendekatan yang kemarin itu, kedua belah pihak itu langsung memperhitungkan berapa bagiannya masing-masing. Nah, sedangkan dengan pendekatan ini dari awal induk itu sudah langsung mengurangkan dari nilai saham dia yang ada itu 100% dikurangi dengan 20%-nya PT anak. Nah, investasi PT Arwana atas 20% saham PT Insani dipandang itu sebagai penarikan. Ya, tadi. Jadi ditarik dari peredaran sebesar 20%. Nah, maka pencatatannya akan seperti ini. Berapa tadi 20%-nya? Jadi dengan kasus yang sama, dengan soal yang kemarin sama, ya, modal sahamnya kan 5 miliar, kemudian agio sahamnya 1 miliar, dan laba ditahannya adalah 2 miliar. Nah, maka kita akan potong ya, kita tarik 20% milik si induk tadi karena diserahkan atau diambil oleh si anak. Hitung aja 20%-nya berapa. Maka dapat nih, didapat hasil modal sahamnya 1 miliar, agio sahamnya 200 juta, dan laba ditahannya 400 juta. Nah, investasi dalam saham PT Arwana itu adalah 1,6 totalnya ini. Ini ya yang diambil oleh si Arwana. Karena penarikan permainan ini hanya merupakan sudut pandang konsolidasi. Nah, jadi ini ya tadi kayak saya katakan seolah-olah. Karena sesungguhnya PT Insani itu ya tidak melakukan penarikan saham. Jadi ya nggak ditarik gitu ya. Cuman ya secara fisiknya tidak ditarik, tapi secara pencatatan itu perlu dilakukan dalam hal untuk memperhitungkan secara tepat laba konsolidasinya. Nah,
Tadi karena sesungguhnya PT induk ya, PT Insani ini tidak melakukan penarikan saham, melainkan entitas anak yang faktanya membeli saham induk. Ya, dibeli aja gitu loh, tapi tidak ditarik, tidak di apa ya, ya tadi secara fisik itu tidak ada. Nah, penarikan permanen ini sering juga disebut sebagai penarikan saham konstruktif atau penarikan saham dengan sudut pandang konsolidasi. Nah, penarikan konstruktif tadi memandang nilai investasi entitas anak atas saham induk itu sebagai pengurang nilai investasi induk. Ini yang saya katakan tadi ya, dari awal udah langsung dikurangin. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Struktur kekayaan PT induk itu hanya seperti ini. Modal sahamnya berarti harus dikurangkan tadi berapa bagian anak, agio sahamnya begitu pula, dan laba ditahannya begitu pula. Maka investasi awalnya itu ya sebesar 6,4 miliar saja. Ya, seperti itu. Oke, nah penjelasan mengenai laba. Nah, penarikan konstruktif menyebabkan saham induk itu berkurang sebesar investasi entitas anak atas saham induk yang tadi yang dikurang. Nah, laporan konsolidasi dipandang sebagai gabungan 80% kekayaan induk dengan anak. Hal ini dia berbeda dengan pendekatan saham perbendaraan yang memandang konsolidasi sebagai gabungan dulu kan. Gabungan 100% kekayaan induk dan anak dikurangi 20%. Nah, penarikan saham konstruktif yang dianggap terjadi pada saat anak memiliki saham induk itu menyebabkan perhitungan laba konsolidasi menjadi lebih rumit. Jadi lebih rumit bukan artinya tidak bisa ya. Jadi nanti ada rumus tertentu lah yang akhirnya harus dipahami. Nah, dalam kasus kepemilikan mutual sebelumnya, saham PT Induk atau PT Insani yang beredar itu kan dianggap 80% karena sudah ditarik 20%-nya. Maka laba total induk itulah yang merupakan laba konsolidasi yang harus menggambarkan hal ini. Jadi nanti kalau udah dapat laba total si induk, ya itu sudah termasuk laba konsolidasi karena tadi udah ditarik. Nah, laba total induk yang meliputi 80% laba anak harus ditarik 20% untuk menggambarkan jumlah saham induk yang beredar. Dalam 20% saham induk yang ditarik dari peredaran juga merupakan gabungan laba induk dan anak. Nah, bingung kan? Rumit kan? Jadi kita akan lihat langsung ke contoh biar mudah ya. Sehingga laba anak ini terkait juga dengan laba induk dan laba induk juga terkait dengan laba anak. Nah, maka gimana? Nanti akan ada rumus matematika ya. Perhitungan pendapatan investasi hanya dapat dilakukan dengan membuat dua persamaan matematika. Nah, ini. Dalam contoh disebut bahwa laba tahun 2014 masing-masing dari PT Induk dan Anak ini 1 miliar dan 600 juta. Ini comeback to soal ya, yang tadi. Nah, keterkaitannya adalah seperti ini. Nah, laba PT Insani itu adalah 1 miliar. 1 miliar tadi didapat dari 20% kekayaan ya, 20% kekayaannya pada PT Arwana ditambah 80% laba dari PT Arwana karena dia punya kepemilikan. Nah, begitu pula dari PT Arwana, dia tadi ada 600 juta ditambah dengan 20%-nya dari laba PT Insani karena dia punya kepemilikan 20%. Nah, ini bisa diperhatikan pada soal di atas ya tadi angkanya. Kemudian, nah persamaan tersebut harus dipecahkan seperti ini. Jadi kalian udah belajar matematika ekonomi atau matematika apa? Matematika ya, pokoknya udah belajar matematika nih. Insya Allah pahamlah persamaan ini tidak terlalu rumit. Nah, keterangan yang ini tadi bisa kalian dapat dari tabel yang sudah kita bahas sebelumnya di pendekatan saham perbendaharaan. Mungkin saya tunjukkan ya biar nggak bingung ke atas. Nah, yang ini. Yang ini ya. Oke. Oke, kita kembali. Mana tadi? Nah, jadi persamaannya adalah seperti ini ya. Laba individunya ditambah dengan 80% laba kepada didapat dari anak. Sedangkan si anak, dia mencatatnya adalah laba individu dia ditambah 20% laba dari induk. Nah, tadi seperti dikatakan, kita cari laba masing-masing ya. Nah, laba PT Insani ini adalah rumus yang ini, 1 miliar ditambah 80% laba PT Arwana. Nah, laba PT Arwananya kan yang ini ya. Jadi masukin aja ke dalam sini. Ya,
laba PT Insani berarti kan 1 miliar ditambah 80% kali 600 juta, 480 ditambah 80% kali 20% laba PT Insani. Sebenarnya 16%. Nah, laba PT Insani berarti kan ini tinggal ditambahkan, kemudian dibagi, ya, dibagi persentasenya. Nah, hasilnya adalah sekian. Ini adalah laba si Insani, dan ini adalah laba si Arwana. Mungkin saya kasih bold ya. Nah, kasih warna. Bisa dilihat ya. Ini hitung sendirilah pakai kalkulator. Nah, bila laba individu PT Insani dan PT Arwana digabung, maka akan dihasilkan sekian. Ya, kalau keduanya ini digabung, hasilnya sekian. Nah, padahal kan laba individu kedua perusahaan itu sebenarnya tadi kalau dijumlahkan kan 1,6. Tadi ya 1 tambah 6. Nah, yakni laba individu Insania 1 dan PT Arwananya ada 600 juta. Nah, hal ini karena laba PT Insani diperoleh dengan asumsi saham beredar 100%. Nah, di sini masih ceritanya 100%. Karena saham PT Insani yang beredar hanya 80%, maka total laba induk atau laba konsolidasi hitung 80%-nya aja. Nah, 80% kali total yang tadi ya, ini si Insani adalah 1,4 miliar sekian. Nah, laba kepentingan non pengendalinya ya 20%-nya juga dari yang ini. Maka hasilnya adalah 190 sekian. Itu ya. Maka kalau digabung dengan laba kepentingan non pengendali hasilnya 1,6 miliar. Nah, jadi sesuai ya dengan ini karena dia udah ngitung 80% ditambah dengan 20%. Oke, bisa dipahami ya. Nah, total laba induk ini yang tadi 1,4 sekian ini adalah dari laba individu dan laba dan pendapatan investasi ya. Ini udah gabungan tadi. Si individunya ditambah dengan investasinya terhadap si anak. Nah, laba induknya tadi kan yang individu di sini udah diketahui 1M ya. Sudah tahu 1M, maka sisanya 1,4 ini ya berarti sisanya ini adalah pendapatan investasinya. Nah, maka inilah jurnalnya. Ya. Ini jurnalnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kemudian penarikan konstruktif itu dia memandang dividen yang diumumkan oleh si induk itu 20%-nya itu diberikan pada anak. Nah, berarti ya hitung dulu 20% kali 500 juta. Berarti 100 jutanya ini adalah dividen yang dibagikan. Nah, maka ini langsung bikin aja jurnalnya. Ya, investasi dalam sahamnya pada dividen. Nah, dividen yang diumumkan perusahaan anak itu juga mengurangi nilai investasi dalam saham anak sehingga PT Insani mencatat pengumuman dividen PT Arwana itu sebesar 80% dari 300 juta. Jadi ketika nih ceritanya si Arwana atau si anak ini dia mengumumkan ada yang dividen, ya berarti kan otomatis 80%-nya itu punyanya si induk. Nah, maka diperhitungkan sebagai piutang dividen. Nanti kalau udah cair kan dalam bentuk kas pada piutang dividen. Nah, kelihatan ya di sini jurnal-jurnalnya. Nah, kemudian kita hitung nilai investasi akhirnya. Nilai investasi PT Insani pada PT Arwana atau induk pada anak. Kita masukkan investasi awalnya 2,8M, ada keterangan di soal. Dikurangi dengan investasi anak tadi 1,6 ya, 1,6 dikurang. Ada tadi keterangannya di atas. Nah, pendapatan investasinya berapa? Tadi udah dihitung nih, 409,524. Ditambahkan. Kemudian dia juga membagikan dividen kepada anak. 20% dari 500 juta tadi 100 juta. Terus dia dapat juga dividen anak. Ya, 240 juta. Maka investasi dalam sahamnya adalah sebesar sekian. 1,469524. Udah ya. Persepsi kalian aja lagi ya, metode mana yang lebih mudah. Seperti itu. Nanti silahkan dicoba kedua-duanya dalam praktikum yang saya berikan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kertas kerja konsolidasinya.
seperti biasa ya, apa yang harus dieliminasi dulu, baru kita bikin kertas kerjanya. Masukkan dulu atau eliminasi dulu pendapatan investasinya kedua belah pihak tadi ya. Nah, yang pertama pendapatan investasinya tadi sudah ada di atas. Kemudian pendapatan dividennya itu harus dieliminasi ya. Makanya kalau eliminasi itu berarti istilahnya dibalik gitu ya, supaya saldonya jadi nol. Nah, karena pendapatan ini kan sebenarnya pendapatan ya timbal balik tadi antara kedua belah pihak, jadi harus dieliminasi. Investasi, kemudian pendapatan dividennya 100 juta tadi yang di atas ini ya. Kemudian dividennya justru dia dapat 240 juta dan investasi dalam saham PT Arwana-nya ada sisanya 269.524. Kemudian nah ini alokasi laba kepentingan dan pengendali berarti ya sisanya adalah 20%-nya. 20%-nya dari si labanya si Arwana tadi ya. Sebesar berapa tadi? Arwana. Mana tadi? 952 juta. Sekian tadi mana? Nah, ini. Nah, ya. Itu 20%-nya. Kemudian dividennya juga 20%-nya dan ini adalah sisanya. Nah, kemudian saldo awalnya juga, saldo awal yang ada di keterangan soal sama seperti sebelumnya. Ya, ini juga sama untuk dua pendekatan. Jadi modal sahamnya berapa? Awalnya 2 miliar, agio sahamnya 500 juta dan laba ditahannya 1 miliar. Maka investasi dalam sahamnya juga udah disampaikan sebesar 80%-nya dari total ini, berarti kepentingan non pengendalinya adalah 20%-nya. Nah, ini harus dieliminasi. Nah, kemudian baru eliminasi investasi anak atas saham induk dengan investasi induk atas saham anak sebesar 1,6 miliar. Ini tadi ya timbal baliknya. Nah, ini adalah jurnalnya investasi dalam saham PT Arwana pada investasi dalam saham PT Insani. Nah, ini ya yang sedikit berbeda dari jurnal perbendaharaan tadi. Karena kalau di metode satunya kan ada istilah saham perbendaharaan. Nah, itu jurnal eliminasinya. Nah, untuk kertas kerja konsolidasinya, oh ini saya lupa mengkopikan di dalam file ini. Nanti saya masukkan ya kertas kerja konsolidasinya. Atau sebentar saya pause dulu ya untuk saya masukkan. Oke, ini tadi saya pause karena saya masukkan dulu ini ya kertas kerja konsolidasi, lupa dimasukkan di dalam file ini. Jadi nanti kalau udah terlanjur download yang sebelumnya, nanti download lagi ulang file yang ini ya, yang ada kertas kerja konsolidasinya. Nah, saya lanjutkan penjelasannya. Nah, ini adalah tampilan kertas kerja konsolidasinya dengan bentuk yang sama persis ya antara dua metode, dan juga jenis yang lain pun sama ya sebenarnya kertas kerja konsolidasi. Ada laporan laba ruginya di sini, kemudian ada juga neracanya. Nah, kemudian ada PT induknya, kemudian PT anaknya, eliminasi, dan laporan konsolidasinya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan juga, kertas kerja konsolidasi ini kan memuat akun-akun sesuai dengan laporan ini ya. Ada laporan laba rugi, maka akun-akunnya masukkan, neraca juga masukkan. Dan biasanya di dalam soal ini sudah ada sebagiannya sampai di sini keterangan soal. Jadi tugas kalian adalah tinggal melakukan eliminasi dan laporan konsolidasinya. Hanya saja dilihat dulu, tadi ada yang saya tandain warna hijau, ini adalah jurnal-jurnal penyesuaian yang juga harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan atau mengeliminasi ya lewat jurnal-jurnal yang lainnya. Maka masukkan dulu ini ke dalam akun-akun yang ada. Kalau tidak ada, maka berarti akun-akunnya adalah dibuat atau dibikin. Nah, sebagaimana yang ada, ini saya langsung ke bawah ya. Nah, ini kan ada penjualan.
ada penjualan, biasanya HPP, beban operasi dan sebagainya, neraca, kas, piutang dan sebagainya. Nah, yang belum ada itu biasanya adalah pendapatan dari PT anak ini, pendapatan dari PT induk ini. Nah, ini masukkan ya sesuai dengan angka yang sudah didapat tadi. Nanti kalau tidak dimasukkan ini, bingung kan eliminasinya, masa nanti di sini muncul minus. Ya, itu tidak mungkin kayak gitu. Jadi harus dimasukkan dulu agar nanti ya benar-benar nol, karena sesuai dengan konsepnya bahwa dalam laporan konsolidasi itu adalah menghapus atau menolkan saldo-saldo yang terkait dengan struktur afiliasi perusahaan tadi. Nah, maka masukkan ini dan masukkan angkanya. Kemudian di neraca ada investasi dalam saham PT anak dan investasi dalam saham PT induk. Ya, kalian masukkan angkanya. Dan beberapa hal yang tadi terpengaruh di dalam yang saya tandai hijau tadi ya. Mungkin ada pengaruhnya ke dividennya. Awalnya 500 juta, dia jadi 400 juta. Karena 100 jutanya udah diambil. Ya, dan juga yang lainnya. Nah, itu kemudian untuk eliminasi tinggal dimasukkan sesuai dengan jurnal eliminasi. Ya, ini pendapatan investasi, pendapatan dividen, masukkan di debit. Pendapatan investasi mana? Ini. Ya, 409 ya tadi ya. Ya, kemudian 100.000 100 juta 240 269. 240 itu di dalam sini, 269 di sini. Nah, kalau di sini kan saya tandai warna. Nanti kalian bisa lagi untuk tandai dengan sesuai dengan hurufnya ya tadi. Eliminasi untuk poin A, poin A, poin A, poin A. Juga untuk yang B ya. Yang B, laba kepentingan non pengendali di debit, kemudian dividen dan kepentingan non pengendali. Nah, ini ya. Tandain aja nih. Dimasukkan. Kemudian kepentingan non pengendali. Mana? Dan dividennya juga di dalam sini tadi. Ya, begitu seterusnya ya, dengan saldo-saldo yang lainnya. Nah, kalau sudah dimasukkan, ingat sesuaikan debit dan kreditnya, baru masukkan laporan konsolidasinya dengan mentotalkan, dengan ada efek eliminasinya, jangan lupa. Ya. Maka nanti akun-akun yang berkaitan antar perusahaan itu harus nol. Ini dan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan materi ini. Nah, ini udah jelas ya, ada perbedaan di antara kedua metode tadi. Yang pertama adalah bagaimana perlakuannya dalam memandang investasi dalam saham antar kedua belah pihak. Ya, kemudian otomatis juga nanti akan berdampak pada perhitungannya dan juga pada sebagian jurnal. Tadi sebagian jurnal itu sebenarnya di sini aja. Gitu. Nanti silahkan dicoba, saya kasihkan praktikumnya dan kerjakan dalam dua metode ini. Ya, itu saja mungkin dari saya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan nanti bisa via WA, WA grup kita ya, atau juga kalau mau di classroom juga boleh. Tapi akan lebih baiknya di grup WA biar saya cepat meresponnya. Nah, silakan ya ditanyakan di sana dan saya harapkan keaktifannya karena karena materi ini ya lumayan memang rumit. Jadi silakan diulang-ulang materi ini dan juga silakan ditanyakan jika ada yang belum paham ya di grup aja ya, nggak usah di PC. Itu saja dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.